Bagaimana rasanya tinggal di tempat yang salah sedikit saja melangkah, nyawa bisa menjadi taruhannya. Di berbagai penjuru dunia, ternyata ada rumah dan bangunan yang berdiri di lokasi yang sulit dipercaya, yang dibangun di atas tebing curam, menempel di bibir jurang, hingga berada puluhan meter di atas permukaan tanah. Bagi sebagian orang, tempat-tempat seperti ini terlihat mustahil untuk dijadikan hunian. Namun bagi mereka yang membangunnya, kondisi ekstrim justru menjadi bagian dari kehidupan. Tetapi di balik pemandangannya yang menakjubkan, terdapat sejarah, keahlian, keberanian, dan cara manusia beradaptasi dengan lingkungan yang luar biasa ekstrim. Di antara bangunan kuno paling tak biasa di dunia, The Hanging Monastery atau Suan Kong Temple di Tiongkok, menjadi salah satu yang paling sulit dipercaya. Sebuah kompleks kuil kayu berdiri menempel pada dinding tebing, yang hampir vertikal di kawasan Gunung Hengshan Kabupaten Hunyuan Provinsi Shanxi. Namun di balik penampilannya yang ekstrim, terdapat sistem konstruksi yang jauh lebih rumit. Sebagian besar struktur penyangga sebenarnya tersembunyi di dalam batuan tebing. The Hanging Monastery berada di kawasan Gunung Heng dekat Hunyuan, sekitar 65 km dari pusat kota Datong Shanxi, Tiongkok. Kompleks tersebut dibangun pada sisi tebing di kawasan Jinxia Gorge, dengan bangunan berada puluhan meter di atas dasar lembah. Lokasinya sendiri merupakan bagian penting dari keunikan kuil ini. Tebing yang curam membuat bangunan terlihat seperti ditempelkan pada dinding gunung. Sejarah The Hanging Monastery berawal pada masa dinasti Wei Utara, sekitar abad ke-5 Masehi. Pemerintah kota Datong menyebut pembangunan awalnya berasal dari periode akhir dinasti Wei Utara, dan telah berlangsung lebih dari 1.500 tahun. Bangunan yang dapat dilihat sekarang tak seluruhnya merupakan konstruksi asli dari abad ke-5. Asal-usul pembangunannya juga memiliki unsur tradisi dan legenda. Catatan yang sering dikutip menghubungkan gagasan pembangunan kuil di tempat tersebut dengan tokoh Taois bernama Kou Qianzi pada masa Wei Utara. Nama Suan Kong Si secara harfiah berkaitan dengan makna kuil yang menggantung di udara. Jika dilihat dari bawah, alas bangunan hampir tak terlihat. Deretan ruangan kayu dan koridor tampak keluar langsung dari dinding tebing. Efek visual inilah yang membuat kuil tersebut terkenal di seluruh dunia. Beberapa bagian kompleks berada lebih dari 30 meter di atas permukaan tanah, sementara sumber mengenai lokasi keseluruhan menyebut bangunan berada sekitar 50 meter atau lebih dari dasar lembah. Dalam foto-foto dari bawah, terlihat beberapa tiang kayu panjang yang membuat orang mengira seluruh bangunan berdiri di atas tiang-tiang tersebut. Namun, sistem struktural utama justru berada pada balok-balok horizontal yang ditanam jauh ke dalam batuan tebing. Xinhua menjelaskan bahwa balok kayu dimasukkan ke lubang yang dibuat pada tebing, sementara struktur pendukung utama tersembunyi di dalam batuan. Keunikan Suan Kong Temple tak hanya terletak pada teknik konstruksinya. Kuil ini juga terkenal karena menggabungkan 3 tradisi besar dalam kebudayaan Tiongkok. Keberadaan ketiga tradisi tersebut membuat Hanging Monastery bukan hanya sebuah keajaiban teknik, tetapi juga simbol pertemuan berbagai pemikiran keagamaan dan filosofis dalam sejarah Tiongkok. Jika dilihat dari luar, Suan Kong Temple terlihat seperti satu bangunan besar. Namun sebenarnya kompleks tersebut terdiri dari berbagai paviliun, aula, koridor, tangga dan ruang kecil yang saling terhubung. Pengunjung harus melewati koridor sempit dan tangga kayu yang mengikuti permukaan tebing. Jalurnya tak menyerupai lantai bangunan modern yang luas dan rata. Pada 2010, Time Magazine memasukkan Suan Kong Temple dalam daftar 10 bangunan paling berbahaya di dunia. China Daily juga mencatat bahwa bangunan tersebut secara visual memang terlihat sangat berbahaya, karena berada di sisi tebing dan hanya tampak ditopang oleh sejumlah tiang tipis. Di antara rimbunnya hutan Papua Selatan, masyarakat Korowai memiliki tradisi arsitektur yang membuat mereka dikenal hingga ke berbagai penjuru dunia, yaitu membangun rumah di atas pohon. Rumah tersebut sering disebut rumah pohon Korowai. Masyarakat Korowai merupakan salah satu masyarakat adat yang tinggal di kawasan hutan hujan di bagian selatan Papua. Lingkungan tempat mereka hidup sangat berbeda dari kawasan perkotaan. Sumber Papua Ergoet menggambarkan masyarakat Korowai tradisional sebagai kelompok yang hidup di lingkungan hutan terpencil dan memiliki ketergantungan kuat terhadap sumber daya alam. Tak ada satu tanggal pasti yang dapat disebut sebagai awal munculnya rumah pohon Korowai.
Tradisi tersebut berkembang sebagai bagian dari kebudayaan masyarakat Korowai selama waktu yang panjang, menyesuaikan kebutuhan hidup, kondisi hutan dan hubungan sosial mereka. Sumber mengenai Korowai menyebut adanya rumah pohon dengan ketinggian sekitar 12 hingga 35 meter, sementara beberapa sumber mencatat rumah tertentu dapat mencapai sekitar 45 sampai 50 meter. Gambaran rumah Korowai yang selalu berada 40 sampai 50 meter di udara adalah gambaran yang sangat menarik secara visual, tetapi tak mewakili seluruh pola hunian masyarakat Korowai. Ada beberapa alasan yang berkaitan dengan lingkungan dan kebudayaan, salah satunya adalah perlindungan. Rumah yang lebih tinggi dapat memberikan jarak dari berbagai gangguan yang berada di permukaan tanah, termasuk serangga dan hewan tertentu. Sumber Papua Ergoet menyebut rumah tinggi secara tradisional dipandang memberikan perlindungan dari kawanan nyamuk, gangguan manusia lain dan dalam konteks kepercayaan masyarakat dari roh jahat. Namun konsep ini perlu dijelaskan secara hati-hati, karena istilah dan penafsirannya berasal dari konteks kebudayaan Korowai yang kemudian banyak disederhanakan oleh media luar. Dalam berbagai tulisan mengenai Korowai, Laleo sering diterjemahkan secara sederhana sebagai roh jahat atau makhluk berbahaya yang berkeliaran di malam hari. Detik Properti menjelaskan bahwa dalam kepercayaan tradisional yang dikisahkan mengenai Korowai, Laleo dikaitkan dengan sosok seperti mayat hidup yang berbahaya. Sumber tersebut juga menjelaskan bahwa konsep Laleo memiliki hubungan dengan cara masyarakat Korowai pada masa lalu memandang orang asing dari luar kelompok mereka. Karena itu tak tepat jika Laleo hanya diterjemahkan sebagai hantu dalam pengertian budaya populer. Kepercayaan tersebut merupakan bagian dari sistem pandangan dunia masyarakat Korowai sendiri. Menurut sumber mengenai kehidupan Korowai, pohon yang kokoh terutama jenis pohon besar seperti beringin, dipilih sebagai salah satu elemen utama. Bagian tertentu dari pohon kemudian dipersiapkan agar dapat menjadi pusat struktur rumah. Detik Properti juga menyebut bahwa masyarakat Korowai memilih pohon dengan diameter besar sebagai pusat penyangga, kemudian membuat kerangka rumah dengan material yang tersedia di hutan. Yang membuat rumah Korowai semakin menarik adalah materialnya. Mereka memanfaatkan apa yang tersedia di lingkungan sekitar. Kayu digunakan sebagai rangka, kulit pohon digunakan untuk bagian tertentu pada lantai dan dinding, rotan atau serat tumbuhan digunakan sebagai pengikat, daun sagu digunakan untuk atap, pelepah dan bagian tanaman lainnya juga dapat digunakan untuk dinding. Tangga menjadi bagian yang tak kalah ekstrim. Dalam konstruksi tradisional masyarakat Korowai menggunakan batang kayu yang diberi pijakan atau takikan sebagai tangga. Bagi masyarakat yang terbiasa hidup di lingkungan tersebut, keterampilan menaiki dan menggunakan struktur seperti itu merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari. Popularitas rumah Korowai di dunia internasional meningkat, terutama melalui fotografi, film dokumenter, dan media perjalanan. Cambridge University Press mencatat bahwa gambar masyarakat Korowai dan Kombai di rumah pohon mulai beredar luas secara internasional sejak pertengahan 1990-an. Sejak saat itu, rumah pohon Korowai berubah menjadi salah satu ikon visual Papua di media internasional. Pernahkah Anda membayangkan tinggal di sebuah rumah yang tepat berada di bibir jurang? Ketika membuka jendela, yang terlihat bukan halaman atau jalan raya, melainkan tebing batu setinggi puluhan meter yang langsung menjulang ke bawah. Bagi sebagian orang, tempat seperti itu mungkin terdengar seperti lokasi syuting film fantasi. Namun, di Spanyol tempat tersebut benar-benar ada dan hingga kini masih dihuni oleh ratusan penduduk. Namanya adalah Castellfollit de la Roca, sebuah desa kecil di wilayah Catalonia Provinsi Girona, yang sering disebut sebagai salah satu desa paling spektakuler di dunia. Dari kejauhan, desa ini tampak seolah-olah melayang di atas jurang. Deretan rumah batu berdiri rapat di ujung tebing sempit, menciptakan pemandangan yang membuat siapapun bertanya-tanya, bagaimana mungkin tempat seperti ini bisa dihuni? Keajaiban desa ini sebenarnya bermula ribuan tahun yang lalu. Tebing tempat berdirinya Castellfollit de la Roca bukanlah tebing biasa, melainkan tebing basalt yang terbentuk dari dua aliran lava gunung berapi purba. Selama ribuan tahun sungai Fluvia dan Toronel terus mengikis batuan tersebut, hingga terbentuk dinding basalt yang menjulang lebih dari 50 meter dengan panjang hampir 1 kilometer. Di atas tebing inilah masyarakat mulai membangun permukiman sejak abad pertengahan. Catatan sejarah menunjukkan bahwa kawasan ini telah dikenal sejak akhir abad ke-11. Karena posisinya yang tinggi dan sulit dijangkau, desa ini menjadi lokasi yang strategis untuk pertahanan pada masa lalu.
Namun, kehidupan di sini tidak selalu berjalan mulus. Pada tahun 1427 dan 1428, wilayah ini dilanda gempa bumi besar yang menghancurkan sebagian besar bangunan desa. Meski demikian, penduduk memilih untuk membangunnya kembali di lokasi yang sama. Hal yang paling menakjubkan dari Castel Follit della Rocca adalah tata letaknya. Hampir seluruh rumah dibangun mengikuti bentuk tebing yang sangat sempit. Dari sudut tertentu, bangunan-bangunan tersebut terlihat seolah menggantung di atas jurang. Padahal, rumah-rumah itu berdiri di atas lapisan batu basalt yang sangat keras sehingga mampu menopang permukiman selama berabad-abad. Meskipun tampak ekstrim, kehidupan masyarakat di desa ini berlangsung seperti desa-desa kecil lainnya di Eropa. Jalan-jalannya sempit dan dipenuhi bangunan batu tradisional. Wisatawan berjalan kaki menikmati suasana desa, sementara di ujung tebing terdapat Josep Pla Viewpoint, sebuah titik pandang yang menyajikan panorama lembah hijau serta aliran sungai Fluvia di bawahnya. Di dekatnya berdiri gereja San Salvador yang telah menjadi bagian dari sejarah desa selama berabad-abad. Luas wilayah Castel Follit della Rocca juga sangat kecil. Desa ini termasuk salah satu munisipalitas terkecil di Catalonia. Meski ukurannya mungil, desa ini justru terkenal di seluruh dunia karena lanskapnya yang sangat unik. Bahkan, kawasan ini berada di tepi Garrotxa Volcanic Zone Natural Park, sebuah kawasan konservasi yang menyimpan puluhan gunung berapi purba dan menjadi salah satu bentang alam vulkanik paling menarik di Spanyol. Di sisi lain, desa ini juga memiliki keunikan lain yang jarang diketahui wisatawan. Castel Follit della Rocca memiliki satu-satunya tambang basalt yang masih aktif di seluruh Spanyol. Batu basalt dari kawasan ini telah dimanfaatkan selama lebih dari 1 abad untuk berbagai kebutuhan industri maupun konstruksi. Bahkan sebagian jalan di desa menggunakan batu hasil tambang tersebut. Tak heran jika setiap tahun ribuan wisatawan datang hanya untuk melihat desa ini dari kejauhan. Dari bawah lembah, pemandangan Castel Follit della Rocca benar-benar terlihat luar biasa. Deretan rumah yang berdiri di tepi tebing menciptakan ilusi seolah seluruh desa sedang melayang di udara. Banyak fotografer menyebutnya sebagai salah satu desa paling fotogenik di Eropa, terutama saat matahari terbit atau menjelang senja ketika cahaya keemasan menyinari dinding basalt dan bangunan-bangunan tua di atasnya. Meski terlihat menegangkan, masyarakat setempat telah hidup berdampingan dengan tebing tersebut selama ratusan tahun. Bagi mereka, jurang yang membuat wisatawan berdebar justru merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari. Anak-anak tumbuh di desa ini, para lansia menikmati masa tua mereka, dan aktivitas berjalan seperti biasa di tengah salah satu lanskap paling dramatis yang dimiliki Spanyol. Di dunia ini terdapat banyak permukiman yang dibangun di lokasi-lokasi ekstrim, tetapi hanya sedikit yang mampu menandingi keajaiban meteora di Yunani. Dari kejauhan, kawasan ini terlihat seperti pemandangan dalam sebuah film fantasi. Pilar-pilar batu raksasa menjulang hingga lebih dari 300 meter dari dasar lembah, sementara di atas puncaknya berdiri biara-biara kuno yang tampak seolah melayang di antara langit dan bumi. Sulit dipercaya bahwa bangunan-bangunan tersebut telah berdiri selama ratusan tahun di tempat yang bahkan hingga kini masih dianggap sangat sulit dijangkau. Nama meteora berasal dari bahasa Yunani yang berarti menggantung di udara atau melayang di langit. Nama tersebut menggambarkan dengan sempurna kondisi kawasan ini. Keindahan alam yang berpadu dengan arsitektur kuno menjadikan meteora sebagai salah satu tempat paling spektakuler di dunia. Pada tahun 1988, kawasan ini resmi ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO, karena memiliki nilai sejarah, budaya, dan geologi yang luar biasa. Namun sebelum menjadi rumah bagi para biarawan, meteora telah melalui perjalanan alam yang sangat panjang. Jutaan tahun silam, wilayah ini diakini merupakan dasar sungai dan danau purba. Endapan pasir, kerikil, dan lumpur yang terus menumpuk kemudian mengeras menjadi batu pasir. Pergerakan kerak bumi mengangkat batuan tersebut ke permukaan, sementara hujan, angin, dan erosi selama jutaan tahun mengikisnya, hingga membentuk pilar-pilar batu raksasa dengan bentuk yang unik dan menjulang tinggi. Formasi alam inilah yang kelak menjadi fondasi bagi salah satu permukiman religius paling luar biasa dalam sejarah. Sekitar abad ke-11, para pertapa Kristen Ortodoks mulai datang ke kawasan ini untuk mencari tempat yang sunyi dan jauh dari keramaian. Mereka memilih tinggal di gua-gua alami yang berada di lereng maupun puncak tebing, menjalani kehidupan sederhana yang dipenuhi doa dan perenungan. Kehidupan mereka bergantung pada hasil alam serta bantuan masyarakat yang tinggal di lembah di bawah tebing.
Bagi mereka, lokasi yang sulit dijangkau justru memberikan ketenangan dan memungkinkan mereka menjalani kehidupan spiritual tanpa gangguan. Beberapa abad kemudian, tepatnya pada abad ke-14, situasi politik di Yunani semakin tak menentu akibat peperangan dan berbagai invasi. Demi mendapatkan perlindungan yang lebih aman, para biarawan mulai membangun biara-biara permanen di atas puncak batu yang nyaris mustahil dicapai. Keputusan tersebut bukan hanya memberikan keamanan dari ancaman musuh, tetapi juga memperkuat kehidupan religius yang telah mereka jalani selama bertahun-tahun. Membangun bangunan besar di atas tebing curam pada masa itu tentu bukan pekerjaan yang mudah. Seluruh material bangunan mulai dari batu, kayu, makanan, air, hingga peralatan konstruksi harus diangkut menggunakan tali, jaring, katrol, dan keranjang besar yang ditarik dari bawah tebing. Para pekerja dan biarawan pun harus naik dengan cara yang sama. Tak ada jalan, tangga permanen, maupun alat berat seperti yang tersedia saat ini. Semua pekerjaan dilakukan secara manual dengan kesabaran dan ketelitian yang luar biasa. Pada masa kejayaannya sekitar abad ke-15 hingga ke-16, Meteora memiliki 24 biara yang tersebar di atas berbagai puncak batu. Biara-biara tersebut bukan hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi pusat pendidikan agama, perpustakaan, tempat penyimpanan manuskrip kuno, sekaligus benteng perlindungan ketika peperangan terjadi. Letaknya yang berada di atas tebing membuat kawasan ini hampir mustahil diserang, sehingga banyak peninggalan sejarah dan karya seni Bizantium berhasil diselamatkan dari berbagai konflik yang melanda wilayah Yunani pada masa itu. Akses menuju puncak biara juga dirancang sebagai bagian dari sistem pertahanan. Selama berabad-abad, satu-satunya cara mencapai bangunan tersebut adalah menggunakan tangga tali jaring yang ditarik dengan katrol, atau keranjang besar yang diangkat dari bawah. Setelah semua orang berada di atas, tangga akan ditarik kembali sehingga tak ada jalan bagi orang asing untuk mencapai puncak tebing. Cara sederhana ini terbukti sangat efektif menjaga keamanan para biarawan dari ancaman luar. Baru pada awal abad ke-20 dibangun tangga batu dan jalan setapak yang dipahat langsung pada dinding tebing. Sejak saat itu, akses menuju biara menjadi jauh lebih mudah bagi para peziarah maupun wisatawan. Meski demikian, perjalanan menuju beberapa biara masih mengharuskan pengunjung menaiki ratusan anak tangga yang cukup menguras tenaga. Setiap langkah yang ditempuh menjadi pengingat betapa luar biasanya usaha para biarawan yang membangun tempat tersebut berabad-abad lalu tanpa teknologi modern. Seiring berjalannya waktu, sebagian besar biara di Meteora mulai ditinggalkan karena berkurangnya jumlah biarawan dan perubahan kondisi sosial. Dari 24 biara yang pernah berdiri, kini hanya 6 biara yang masih aktif. Sebagian masih dihuni oleh biarawan dan biarawati, sementara semuanya tetap difungsikan sebagai tempat ibadah dan terbuka bagi wisatawan yang ingin menyaksikan keajaiban arsitektur tersebut dari dekat. Selain menjadi pusat kehidupan religius, Meteora juga menyimpan berbagai peninggalan budaya yang sangat berharga. Dinding-dinding biara dihiasi lukisan fresko berusia ratusan tahun yang menggambarkan kisah-kisah keagamaan dengan gaya seni Bizantium. Jutaan wisatawan dari berbagai negara datang setiap tahun untuk menyaksikan panorama tebing-tebing raksasa yang berpadu dengan biara-biara kuno di atasnya. Pemandangan matahari terbit dan terbenam dari kawasan ini bahkan sering disebut sebagai salah satu yang paling indah di dunia. Dari atas puncak batu, pengunjung dapat melihat hamparan lembah hijau yang luas, sementara bangunan-bangunan kuno berdiri kokoh seperti menantang hukum alam. Meteora bukan sekadar kumpulan biara di atas tebing, melainkan bukti nyata bahwa manusia mampu beradaptasi dengan lingkungan yang paling ekstrim sekalipun. Dengan tekad, kesabaran, dan keyakinan yang kuat, para biarawan berhasil menciptakan sebuah permukiman yang hingga kini masih membuat banyak orang bertanya-tanya, bagaimana semua itu dapat dibangun tanpa bantuan teknologi modern. Rumah-rumah ekstrim ini membuktikan bahwa manusia selalu memiliki cara untuk beradaptasi dengan tempat yang mungkin dianggap tak layak untuk dihuni. Namun di balik keindahan dan keunikannya, setiap bangunan memiliki risiko dan tantangan tersendiri. Dan mungkin dari semua bangunan tersebut, pertanyaan yang paling menarik bukanlah bagaimana mereka bisa membangunnya, tetapi bagaimana rasanya tinggal di sana setiap hari.